Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dara Ayuning Tias, NIM 120130175 dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2020, kelas Sistem dan Sinyal RA. Pada kali ini saya akan menjelaskan 5 kosakata yang saya dapatkan pada minggu pertama, yaitu yang pertama ada excitation. Nah, excitation bisa juga disebut sebagai input dari sebuah sinyal. Excitation ini juga memiliki parameter. Nah, parameternya disebut number of excitation atau NEX. Number of excitation sendiri merupakan indikator dari beberapa rata-rata dan banyaknya sinyal. Salah satu bentuk contoh dari input atau excitation dari sebuah sinyal, kita ambil contoh dari sebuah amplifier, di mana inputannya berupa tegangan listrik yang nantinya akan menghantarkan suara. Kemudian kosakata kedua yaitu adalah respons. Nah, respons dalam mata kuliah sinyal dan sistem adalah sebuah output atau keluaran dari sebuah sinyal, di mana sebuah keluaran ini merupakan hasil atau akibat dari sebuah excitation atau input yang diberikan. Dalam memperhitungkan respon, kita menggunakan metode yaitu konvolusi. Konvolusi dilakukan berdasarkan respons, impulse, sistem yang menyatakan karakterisasi dari sistem tersebut. Contoh sederhana bentuk respons atau output yang diberikan sinyal yaitu ketika kita menginputkan sebuah tegangan ke dalam amplifier atau sound system, maka bentuk output yang diberikan yaitu suara. Kemudian kosakata ketiga yaitu sampling. Sampling adalah merupakan proses mengubah sinyal analog yang berbentuk sinyal waktu kontinu menjadi sinyal waktu diskrit. Untuk mendapatkan sinyal waktu diskrit yang mampu mewakili sifat sinyal aslinya, proses sampling harus memenuhi syarat Nyquist. Apabila proses sampling tidak sesuai dengan syarat Nyquist, maka akan terjadi aliasing sinyal. Aliasing sinyal merupakan proses di mana sinyal waktu diskrit yang dihasilkan memiliki frekuensi yang berbeda dengan sinyal aslinya, sehingga tidak mewakili sifat sinyal aslinya. Pada sebuah sinyal analog seperti sinusoidal, frekuensi berasal dari frekuensi informasi dibagi dengan frekuensi sampling. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. X itu sama dengan A sin 2FT, F sama dengan FI per Fs. Dengan F itu frekuensi, FI frekuensi informasi, dan Fs frekuensi sampling. Karena F sama dengan 1 per T, maka dapat dituliskan bahwa Fs sama dengan 1 per Ts, dengan Ts sama dengan periode sampling. Misalkan, terdapat sebuah sinyal sinusoidal dengan A3 dan frekuensi 2 Hz. Kemudian ada quantizing. Dalam matematika dan pengolahan sinyal digital, kuantisasi adalah proses pemetaan sebuah himpunan besar, biasanya himpunan kontinu ke himpunan kecil, yaitu himpunan diskrit. Pembulatan dan pemangkasan biasanya dipakai dalam proses kuantisasi. Kuantisasi dipakai dalam hampir semua pengolahan sinyal digital sebagai proses digitalisasi semua pengolahan sinyal digital sebagai proses digitalisasi sinyal yang biasanya menggunakan pembulatan. Kuantisasi juga menjadi dasar algoritme kompresi lesat. Perbedaan antara nilai asal dengan nilai terkuantisasi atau misal galat pengolahan disebut sebagai galat kuantisasi. Perangkat atau fungsi algoritme yang melakukan kuantisasi disebut penguantisasi. Pengubah analog ke digital adalah salah satu contoh penguantisasi. Kemudian yang kelima ada encoding. Encoding merupakan pengkodean. Nah, pengkodean adalah teknik yang dilakukan untuk memberikan penekanan pada proses yang terlibat berupa data dan sinyal transmisi data. Pengkodean karakter atau pengkodean ini disebut terdiri dari kode yang pasang, urutan karakter dari kumpulan dengan satu yang lain, sebagai urutan bilangan natural, oktet, atau pulsa elektrik. Jadi, encoding adalah gambaran suatu set password ke set sandi lain. Encoding memiliki beberapa pembagian, di antaranya kode baudot, itu digunakan sebagai satuan kecepatan pengiriman data. Kode ini terdiri dari 5 bit. Kemudian ada standard code, merupakan kode yang memiliki 7 bit. Kemudian ada kode 4 atau kode 8, merupakan kode yang hanya mengizinkan 4 bit 1 dan 4 bit 0.
Kemudian ada binary code desimal atau BCD, adalah kode yang terdiri dari 6 bit. Kemudian ada kode EBCID, merupakan kode dengan 8 bit. Sekian yang saya dapatkan pada materi kali ini. Apabila ada salah kata, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.